Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sankakananta selaku pembicara 1 dari tim oposisi, dan rekan saya Dimas Anggara selaku pembicara 2 dan Fikri Aristio selaku pembicara 3 dengan mosi kebebasan berekspresi di media sosial bagi remaja. Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya tidak menyetujui adanya mosi tersebut. Mengapa? Pertama-tama saya akan menyampaikan terkait hakikat dari kebebasan ekspresi media sosial dari remaja. Kebebasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu yang berhubungan dengan segala aspek freedom tanpa dibatasi dengan adanya aturan. Ekspresi merupakan proses penyampaian gagasan, ide pokok, dan pemikiran secara luas baik di media sosial maupun di masyarakat luas. Media sosial merupakan sebuah platform bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi secara gratis, sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Remaja merupakan proses peralihan usia dari anak-anak menuju dewasa, baik secara umur, fisik, tingkah laku, dan mental. Sehubung dengan adanya kebebasan berekspresi di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi yang dimaksud di sini adalah hak bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini selaras dengan Indonesia, di mana Indonesia menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia tidak dapat diganggu-gugat karena sudah melekat pada diri kita sedari kita lahir. Yang pastinya, hak asasi manusia dilandasi dengan adanya peraturan yang berpatokan dengan adanya hukum dan undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak menyetujui adanya kebebasan berekspresi di Indonesia. Menurut Association of Cyber Psychology Training and Rehabilitation, jika dilihat dari segi medis, maka dapat dinyatakan bahwa penggunaan media sosial berlebih bagi remaja itu dapat menyebabkan depresi, di mana adanya gangguan perasaan dan suasana hati yang disebabkan oleh ujaran-ujaran yang tidak baik di media sosial, perkataan-perkataan buruk di media sosial, bahkan cyberbullying yang sampai saat ini masih marak terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia yang notabene-nya merupakan negara hukum, sebenarnya sudah memiliki undang-undang yang mengatur adanya kebebasan berekspresi, khususnya di media sosial. Maka dari itu, menurut saya, kebebasan berekspresi di Indonesia tidak sepenuhnya bebas karena masih terikat dengan adanya UU ITE nomor 11 tahun 2016 yang menyatakan bahwa bagi setiap orang yang sengaja menyebarkan berita yang masih bersifat incredible, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa 4 tahun penjara dan denda sebesar 75 juta rupiah. Maka dari itu kebebasan perlu batasan dan perlu dibatasi, karena sesuatu yang kita unggah di media sosial itu dapat berdampak yang sangat luas baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Seperti yang kita ketahui, hukum selalu berjalan mengikuti perkembangan masyarakat yang heterogen. Maka dari itu, hukum yang ada memang sudah seharusnya dipatuhi. Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang yang menjelaskan secara rinci terkait kebebasan berekspresi di media sosial, khususnya bagi remaja di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Aristio Rahardian, pembicara 2 dari tim oposisi. Dari data yang saya kutip dari Kominfo, per tahun 2020 ini pengguna internet Indonesia mencapai 175,5 juta jiwa dengan persentase 65,3% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Banyaknya pengguna internet Indonesia ini, masyarakat dapat dikhawatirkan bisa memproduksi atau terkena berita palsu. Biasanya, berita palsu ini disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menginginkan kekacauan dan kepanikan kepada masyarakat yang ada di media sosial. Selain itu, banyaknya penggiringan opini yang terjadi di media sosial yang menciptakan sebuah propaganda yang membelah masyarakat Indonesia itu sangat berbahaya. Lalu, pencemaran nama baik yang semakin merajalela di media sosial. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan kebebasan dalam bermedia sosial. UU ITE nomor 11 tahun 2016 bahwa setiap orang yang mendistribusikan atau memproduksikan sebuah informasi atau berita yang invalid dan tidak benar, yang tidak valid kebenarannya, serta bermuatan menghina dan mencemarkan nama baik seseorang akan dikenai sanksi dan denda, yaitu maksimal 4 tahun penjara dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Dari UU ITE saya sebutkan tadi bahwa UU ITE itu sebenarnya meminimalisasikan dan menindaklanjuti tentang
hal-hal buruk yang terjadi di media sosial seperti berita palsu, propaganda, dan pencemaran nama baik di media sosial. UU ITE juga sebagai benteng pertahanan terkuat serta perlawanan senjata yang paling depan dalam menghadapi kasus-kasus ini. UU ITE juga melindungi semua golongan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk salah satunya adalah bagi para remaja. Para remaja, sebenarnya para remaja itu boleh mengakses media sosial secara bebas. Sayangnya, para remaja ini menyalahgunakan akses media sosialnya dengan mengakses hal-hal yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan dalam mengakses oleh para remaja. Akibat dari kegagalan atau penyalahgunaan akses dari media sosial oleh para remaja ini dapat mengakibatkan kecanduan dan berdampak negatif bagi para remaja, seperti kecanduan bermain gawai. Sampai 1 detik pun itu selalu bermain gawai, sampai tidak melepaskan gawainya 1 detik pun. Dan lalu penggunaan handphone yang mengakibatkan emosi para remaja itu tidak bisa dikendalikan. Dalam hal kasus para remaja ini, bukan hanya UU ITE saja yang menangani lebih dalam di dalamnya, tetapi orang tua dan guru juga harus mendampingi anak dalam menghadapi kebebasan dalam bermedia sosial dan penggunaan secara benar di media sosial. Jadi saya sebagai pembicara dua sangat tidak setuju dengan mosi yang diberikan, dan saya sangat tidak setuju kepada orang-orang yang menginginkan kebebasan berpendapat dan kebebasan di media sosial tanpa tahu kalau ada hukum yang melindungi semuanya yang ada di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anggara Prabakti. Saya pembicara 3 dari tim oposisi menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi ini mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial bagi remaja. Dapat kita amati bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat itu memang perlu dan tidak ada salahnya. Hal ini dikarenakan kebebasan berekspresi dan berpendapat itu memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita semua. Salah satu contoh, kita dapat menggali informasi dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tanpa adanya batasan. Selain itu, media sosial bisa menjadi wadah atau sarana tempat seseorang mengekspresikan diri dan mencurahkan isi hati. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua orang mempunyai keberanian dalam mengekspresikan diri dan mencurahkan isi hati secara langsung. Jadi, media sosial bisa menjadi solusi yang efektif untuk seseorang mengekspresikan diri dan mencurahkan isi hati. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pada era 4.0 ini menjadikan teknologi sebagai peran utama untuk berkomunikasi, berinteraksi, mencari informasi, bekerja, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan suatu pola komunikasi dan membentuk suatu era masyarakat informasi yang interaktif dan dinamis. Namun, dengan tidak adanya batasan kebebasan dalam produksi dan pendistribusian informasi dalam internet dan media sosial menyebabkan konten informasi yang tersebar menjadi tidak dapat untuk dikendalikan dan seolah-olah tidak ada batasan yang mengatur. Hal ini menyebabkan suatu rawan kecenderungan terjadinya berita hoax atau palsu, entah itu karena kepentingan pribadi yang bersifat tidak sengaja atau memang kepentingan organisasi dan politik di dalamnya. Maka dari itu, saya tidak setuju dengan mosi ini. Menurut data yang dikutip dari Kominfo per tahun 2020, pengguna internet 175,5 juta jiwa atau persentase 65,3% dari keseluruhan penduduk Indonesia, dan dikutip dari Kominfo ada 800.000 situs di Indonesia mengenai penyebaran berita palsu atau hoax. Jika ini terus dibiarkan, hal ini akan menimbulkan terjadinya perpecahan terhadap bangsa Indonesia dikarenakan adanya berita palsu atau hoax. Oleh karena itu, saya menegaskan saya tidak setuju mengenai mosi ini. Terima kasih. Sekian argumentasi dari tim oposisi. Terima kasih.